takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Ketika kami menjalani hidup kami, ya Tuhan, terkadang ada sesuatu yang terasa begitu berat di dalam hidup ini. Kami mencari pertolongan. Dari manakah datangnya pertolongan itu? Tapi hari ini kami mau berkata, bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari persoalan kami mau tetap percaya bahwa rencana-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Firman-Mu tidak pernah gagal di dalam hidup kami, ya Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun.
memisahkan air dari awan. Allah memisahkan lautan dari daratan, dan segala tumbuhan dibuatnya. Allah memisahkan siang dari malam. Allah menciptakan segala hewan di air, udara maupun darat. Dan pada akhirnya, Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang ada di bumi." Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia telah menerima penghukuman dari Tuhan. Gambaran diri Allah di dalam manusia yang telah menjadi rusak. Keegoisan, iri hati, kedengkian, keserakahan, pemberontakan yang telah menjadi sifat dasar manusia. Hubungan dengan Tuhan yang telah rusak. Manusia telah menjauh dari Tuhan. Dan tidak semua orang mampu menghadap hadirat Tuhan yang kudus, yang bisa mengakibatkan manusia menjadi mati. Namun nubuatan telah disampaikan bahwa dalam garis keturunan Daud akan lahir seorang raja. Dunia telah menunggu sebuah cahaya untuk datang. Nabi-nabi telah terdiam. Ketidakadilan dan penindasan terjadi. Semua orang menanti juru selamat. Mereka berdoa dengan gentar untuk keselamatan. Nothing wrong. See? Spotless. Good. No blemish. This one's good. Thank you. Thank you. Teacher, I have a question about the Messiah. I've studied Torah every day A and... shepherd wants to learn. Yes. Do you believe the Messiah will set us free from the occupation? Yes, he will make a great military leader. Are you sure? Just because last Shabbat the priest read from Prophet Ezekiel and he did not say... How dare you? I'm sorry, teacher. He is obsessed. You brought this animal? I said spotless. Spotless, yes. These are for righteous men, for the perfect sacrifice. Very sorry. Very sorry. Very sorry. You wonder why the Messiah hasn't come? People like you keeping him away with your stains. If you come back here without a perfect lamb, I will banish you all from the marketplace. Now, come. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." You! I told you not to come back here. So where is it? Have you found a spotless lamb for sacrifice? Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. 10. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nyaringkan suaramu, jangan tahan-tahan, jangan takut. Ayo bersuara hari ini, cerita tentang siapa Tuhanmu, siapa Allah yang kau sembah, siapa Yesus yang sedang kau puji itu. Berbahagialah mereka yang datang membawa kabar baik. Alangkah indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So where is it? Have you found a spotless lamb for sacrifice? Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Namun karena itu aku telah beroleh kemurahan, supaya di dalam diriku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya, sehingga aku menjadi contoh bagi mereka yang nantinya akan percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal. Bagi Raja yang kekal, yang tidak akan binasa, yang tidak kelihatan, satu-satunya Elohim yang bijaksana, bagi Dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom seluruh jemaat Mesbah Doa malam hari ini. Shalom. Mari bersama malam hari ini kita merayakan Natal, Dia yang lahir dan telah menjadi Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama saya undang kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita merayakan Natal bersama malam hari ini. Naikkan pujian.
lagi buat Tuhan semua. Gembala, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian dalam surga. Gembira menggelegar, sama-sama semua. Hai, siapkan ibu, ibu kita di Hai, siapkan ibu. Lahirnya Abasi, lahirnya sekali lagi katakan, lahirnya Abasi. Glory lagi bersama-sama, mari naikkan pujian, nyatakan kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa kita suka bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga yang disembah, sama-sama mari semua. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bahkan lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dalam anak yang kecil. Kita suka bergema, lahir Raja, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita suka bergema, lahir Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa dan bersoraklah lahir Kristus Raja. Kita suka lahir Raja, bermaklumkan kita suka bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tidak berhenti ini kita bersuka cita malam hari ini, amin. Yang mau menari bagi nama Tuhan Yesus, semuanya, mari Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, angkat hatimu, mari naikkan pujian bagi nama Tuhan, amin. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Katakan dia itu, Dia itu
puji nama Tuhan. Sama-sama mari semua katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari semua. Glory, haleluya. Tepuk tangan semua di atas kepala dong. Sekali lagi, mari semua. 1, 2, 3, 4. Glory, haleluya. Say. Glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Hey, 1, 2, 3, 4. Aku jalan kebenaran dan jalan. Aku percaya di dalam namanya. Sekali lagi dari awal semua. 1, 2, 3. Aku jalan kebenaran dan jalan. Aku percaya di dalam namanya yang benar buat Tuhan. Yuk sama-sama semua. Say, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama mari semua buat Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua bersuka cita malam hari ini, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan puji. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang supaya yang percaya amin, melainkan dapat hidup kekal. Mari, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Sama-sama mari semua penyembah Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia
diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan bukti kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Telah lahir dan juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang kami terima, bahkan keselamatan yang kami terima hari ini. Kami bersyukur, terima kasih. Sama-sama mari umat Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, mari bersama dengan pujian menyatakan, karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari naikkan pujianmu, sembah Dia. Segala pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Engkau layak. Sembah kami bagi Allah yang Maha Kudus, Engkau yang layak Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan sore hari ini Tuhan. Engkau yang kami agungkan Tuhan, yang datang sebagai manusia ke dalam dunia. Engkau meninggalkan segala kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi sama, bahkan menjadi hamba bagi setiap kami. Karena itu sore hari ini kami merayakan Engkau Tuhan. Biar Engkau sampaikan pesan Natal bagi kami tahun ini, supaya tahun depan kami boleh memasuki tahun yang baru dengan pengharapan yang baru. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Iya, Bapak Ibu mungkin kaget melihat saya seperti ini ya. Karena ini bukan Debbie Basir memang ya. Pertama, kenapa saya berpenampilan seperti ini? Karena ini make upnya anak saya sudah bayar dan dia bilang mami harus dandan. Jadi orangnya sudah datang ke sini ya sudahlah. Ini sebenarnya mata saya berat sekali loh. Karena ini kepalsuan. Yang kedua nih baju yang bikinin Pastor Jacqueline. Dan dia bilang ibu harus pakai ini. Jadi bagaimana menurut saudara? Ya puji Tuhan, terima kasih, nggak usah tepuk tangan terlalu alay lebay. Ya, jadi saya bersyukur hari ini kita ada di sini. Sebelum kita mendengarkan pesan Natal, tadi yang nyanyi di sini tuh anak-anak sekolah misi, tepuk tangan saudara. Ini angkatan yang kedua, mereka sudah hari ini akan diwisuda dan mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing dari sekolah misi Eagle Nest DBTV. Saya pengen kita mendengarkan satu kesaksian dari seorang anak sekolah misi ya. Jadi dia ini mengalami sakit yang luar biasa tapi dia disembuhkan Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia itu membawa pemulihan dan kesembuhan. Karena itu nyaringkanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Kita harus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Saya undang anak sekolah misi, silakan maju sini yuk. Kamu kenalkan nama kamu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ambil mic itu ya, sini sayang. Ya ini anak sekolah misi udah mau lulus dia. Iya, sini jangan jauh-jauh. Kenalkan siapa namanya. Ya, Shalom Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Alfrianti, nama hari-hari saya Anti dan asal saya dari Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan letaknya di Desa Tobada 4. Jadi dari bener-bener desa ya. Jadi kamu kemarin jalan-jalan di PIK 2 bagaimana rasanya? Luar biasa menyenangkan. Kemarin mereka jalan-jalan di PIK 2 saudara ya. Karena kasihan di sana nggak pernah lihat yang begituan ya. Sudah berasa di New York ya. Ya puji Tuhan. Dan kenapa kamu terpanggil untuk masuk sekolah misi? Sebenarnya motivasi saya tidak ada untuk mau belajar. Iya. Motivasi sebenarnya saya itu mencari mujizat. Oh, kamu masuk sekolah misi mencari mujizat. Jadi saya itu juga dulu hampir terpengaruh untuk memulangkan dia Bapak Ibu. Karena dia itu punya sakit ya. Bisa diceritakan sedikit gimana sakit kamu? Oke, Bapak Ibu, saya punya penyakit diagnosa dokter itu psoriasis vulgaris. Dan awal mulanya itu cuma muncul di kepala berupa ketombe. Cuma satu titik. Waktu itu saya kuliah di Manado semester 3. Iya sebentar, ada yang bawa anak kecil mungkin boleh ditenangkan di luar dikasih permen atau makanan supaya tidak mengganggu ya. Tuhan itu mengasihi anak kecil ya dan kita juga harus mengasihi anak kecil amin. Jadi jangan biarkan dia menangis ya Bapak ya. Oke terus gimana? Waktu itu kulitnya cuma kulit biasa kayak ketombe. Jadi Bapak Ibu ketahui awal mula saya sakit ini tahun 2018 pertengahan. 2018 loh, terus menjalar dari situ? Iya, mulai dari kepala dulu, akhirnya lambat laun dia menyeluruh. Tubuh ya? Iya. Itu sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti kulit terkelupas, ibaratnya itu ketombe tapi besar-besar. Merah-merah, gatal, sakit, pedis dan panas dari dalam tubuh saya.
Setiap hari saya minder, merasa malu, dan merasa tertolak karena Ya. Jadi Bapak Ibu waktu dia masuk di sekolah misi itu, saya dilaporin sama staf saya. Dia bilang, Ibu Debbie ada satu murid, dia itu sakit Bu. Saya bilang sakit apa? Sakit kulit. Kalau cuma sakit kulit biasa nggak usah lah, biar aja dia sekolah. Jadi gini Bu, sakitnya itu ada murid lain masuk ke kamar mandi. Dia lihat di bawah kok ada orang buang nasi di kamar mandi banyak. Ternyata itu bukan nasi, tapi itu kulit-kulitnya dia yang melepuh dan jatuh-jatuh. Saudara bisa bayangkan kayak nasi di kamar mandi loh. Lalu saya bilang, aduh itu bukan penyakit biasa ya, coba dia dipanggil dulu deh. Ya, dan akhirnya dia cerita, saat itu kami mempertimbangkan dan ya saya cuma bilang waktu itu ya imanmu yang akan menyembuhkan kamu gitu ya. Dan gimana kamu sudah putus asa mencari kesembuhan? sebenarnya sempat saya depresi Bu. Iya. Dan ingin bunuh diri. Karena saya tidak mampu menahan rasa sakit yang ada, Iya. merasa malu dengan orang-orang yang ada di sekitar saya karena mereka merasa penyakit saya tertular dan menjijikan. Iya. Saya pernah ada di situasi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya karena sakit sekali. Daging-daging saya, kulit-kulit saya itu retak-retak dan perih, akhirnya darah-darahnya keluar. Saya tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya harus saya lakukan. Dan awal saya harus ke Bandungan ikut sekolah misi, sebenarnya saya tidak ada Kamu sudah niat. berobat ke, bahkan dia anak Tuhan tapi dia cari dukun karena sudah nggak ada pengharapan. Iya. Jadi saya juga berasal dari teologi, tapi karena keputusasaan saya dan orang tua, akhirnya keluarga menyarankan saya untuk berobat di dukun. Bapak Ibu, saya pernah terlibat dengan perdukunan kurang lebih 10 dukun. Dan hasilnya tidak pernah membuahkan hasil, justru penyakit saya semakin parah. Dan akhirnya Bahkan dokter bilang itu nggak mungkin sembuh. ya dokter bilang penyakit saya ini sudah seumur hidup, tidak punya obat dan akan terus bergantung dengan obat-obatan. Akhirnya saya putus asa dan memilih untuk pulang ke rumah. Menjelang saya ke sini, Tuhan buat saya untuk pulih 2 minggu dan saya dapat berita dari gembala saya untuk menyarankan datang ke sini. Saya sebenarnya tidak mau karena merasa malu. Saya tidak mau karena orang-orang di sekitar saya merasa jijik kepada saya karena kulit saya. Dan singkat cerita, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya harus ke sana, Tuhan izinkan saya untuk ikut sekolah itu, siapkan biayanya. Apapun yang terjadi saya siap. Dan puji Tuhan ada salah satu hamba Tuhan dari Makassar yang siap untuk mensponsori saya. Dan Bapak Ibu puji Tuhan, seminggu setelah saya di sini penyakit saya semakin parah, itu melepuh di kaki saya dan setiap hari itu hampir setiap hari saya harus menangis. Di sekolah misi ya. Iya. 1 bulan setengah kayaknya itu saya sempat hampir dipulangkan. Sponsor yang mensponsori saya juga menyarankan saya untuk pulang saja. Tapi berkat dukungan dari teman-teman, staf yang ada mengingatkan saya, kalau pulang sekarang berarti kamu menyerah dengan keadaan. Amen. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya supaya apapun yang terjadi maju terus. Kamu tidak datang secara kebetulan di tempat ini, tapi Tuhan yang panggil kamu. Akhirnya Bapak Ibu, saya menjalani itu walaupun saya harus Masuk keluar rumah sakit. keluar diopnam. masuk rumah sakit tiap minggu itu kontrol sampai sekarang. Dan harus berlinangan air mata. Tapi puji Tuhan, saya mengalami mujizat di tempat di mana saya sekolah di Eagle Nest. Puji Tuhan, berkat dukungan staf yang ada, teman-teman yang ada, dokter yang ada,
Tuhan bekerja lewat mereka, saya boleh berdiri di depan Amin. Bapak Ibu Yes, sekalian. Amin. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, kulitnya juga sudah berkurang, hampir tidak sama sekali Puji ada. Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, Bapak Ibu ya, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan dari tahun 2018, dia mencari kesembuhan. Bahkan dari dokter ke dokter dia putus asa, bahkan pindah ke 10 dukun. Tapi tidak ada kesembuhan. Ya, terima kasih, boleh duduk ya. Tuhan memberkati, sayang terus itu. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tetapi saya waktu itu hampir menyerah karena staf juga lapor, bagaimana ya Ibu, karena ini ternyata dia sudah sakit dari daerahnya. Dia tidak ngomong kalau dia sakit. Memang banyak orang datang ke sekolah ini menjebak. Ya, tapi saya percaya ya ada Tuhan di situ. Dan kalau ada Tuhan pasti ada pemulihan. Dan barang siapa yang mengandalkan Tuhan, masa ke Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan dia disembuhkan, saudara, bayangkan badannya itu seluruh badan sakit kalau lagi parah. Ya bayangkan loh, sampai ada siswa yang pikir ada yang buang nasi di kamar mandi. Dan ternyata itu kulitnya yang berjatuhan. Dan hari ini kita dengar kesaksian, dia mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tuhan itu ajaib, tepuk tangan buat Tuhan. Karena saya mendapat tema hari ini, dari awal saudara lihat videonya itu, nyaringkanlah, beritakanlah tentang tahun rahmat Tuhan, tentang Tuhan kita yang besar. Tadi saya di toilet, saya ketemu satu orang ibu dan dia cerita dia disembuhkan dari tumor otak. Ibu Rita boleh maju ke depan, mana yang namanya Ibu Rita? Dia bilang, ibu saya demam panggung, tidak ada demam-demam panggung, maju ke depan. Kalau kita mau menyaringkan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia nggak mau tadi saudara, tapi saya bilang saya harus panggil ibu karena ini adalah, ini kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan. Itu mic-nya ibu sayang. Mic, ya. Saudara, luar biasa kesaksiannya, saya hanya mendengar sepintas. Kesaksian itu akan mengalahkan iblis, kesaksian akan membangun iman kita. Kenalkan dulu namanya ibu siapa? Ibu nggak demam toh? Enggak. Cerita nama ibu. Iya. Tunggu. Iya. Shalom, nama saya Ibu Rita. Saya dari Bekasi. Saya mau bersaksi nih, tadi tiba-tiba saya ketemu Ibu. Memang Ibi, Tuhan sudah rancangkan. Ya, saya mau bersaksi tahun 2020. Saya memang sakit kepala udah bertahun-tahun, tapi 2020 saya tiba-tiba mempunyai mulut mengok dan CT scan MRI menyatakan saya tumor otak. Tumor otak, terus? Ya, terus kemudian sering saya ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Berobat ya? Berobat, terus satu hari kan anak saya ada 4. Satu hari anak saya nggak ada yang bisa jagain saya. Tapi adik ipar saya pas ada di sini, Bu Yeni, dia tiba-tiba jagain saya dan pas subuh jam 5 dia buka Mesbah syukur. Di rumah sakit. Di rumah waktu sakit, lagi nungguin. tapi saya belum kenal Mesbah syukur, Iya. jadi saya cuma tidur aja gitu. Terus saya dengar kesaksian, terus pas firman Ibu berkata, kita tidak boleh punya akar kepahitan. Pada saat itu memang saya punya akar kepahitan, tapi saya dengar firman itu menyentuh hati saya, benar-benar menyentuh. Terus saya sampai duduk, firmannya masih berjalan, saya duduk, saya menangis luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan. Amin. Luar biasa. Tapi puji Tuhan, RMR kedua saya dinyatakan sembuh. Tumornya hilang saudara. Saya puji Tuhan, puji Tuhan dengan mesbah syukur saya diberikan iman yang kuat. Untuk saya percaya saya disembuhkan. Ya. Wow, mesbah syukur. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih. Ya Ibu, luar biasa Ibu. Ya tidak demam Ibu, ya sana turun ya. Saya tadi dengar saudara di kamar mandi, Ibu itu sebenarnya ya ini kan kesaksian yang begitu luar biasa dan dahsyat ya. Dia cuma cerita sama saya, ibu waktu itu saya tumor, saya divonis dokter tumor otak sampai muka saya ini udah miring. Karena saya tiap hari sakit kepala. Lalu akhirnya saya dirawat di rumah sakit, bolak-balik berobat. Dan waktu di MRI memang tumor itu ada, kelihatan. Waktu akhirnya berobat, kan anaknya gak ada yang bisa nemeni, lalu saudara iparnya menemani dia di rumah sakit. Ketika menemani dia putar mesbah doa. Ya,
di rumah sakit dan ibu itu mendengar. Firman Tuhan berkata saudara, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, tetapi akan melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Ketika dia mendengar saya pas lagi khotbah tentang jangan simpan kepahitan. Karena kepahitan itu membawa penyakit dalam diri kita. Tiba-tiba dia dijamah Roh Kudus. Lalu dia menangis sejadi-jadinya di rumah sakit. Dan ketika di MRI kembali, dokter menyatakan tumornya sudah hilang dan dia disembuhkan sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau melakukan mujizat, itu cuma semudah dia berfirman. Apapun hari ini sakitmu, apapun kata dokter, kalau Tuhan mau berkata kau sembuh, maka kau pasti sembuh. Iya. Kesaksian yang tadi dokter bilang gak mungkin sembuh. Seumur hidup kamu akan minum obat dan ini penyakit memang gak ada obatnya. Tapi waktu dia ketemu Tuhan. Di Natal ini, mari kita cuma satu yang harus kita lakukan. Buka hatimu bagi Tuhan. Sudah terlalu banyak waktu di tahun-tahun yang lalu kita cuma hidup bagi kepentingan kita. Kita cuma hidup bagi kemauan kita. Kita cuma hidup bagi ego kita. Sehingga banyak orang gak pernah menang. Ya, ketika engkau mendengarkan khotbah tentang pengampunan dan engkau cuma berkata, ya ibu gampang ngomong tapi ibu gak rasa apa yang saya alami. Begitu sakit yang dia buat sama saya. Gak peduli seberapa sakitmu. Tapi ketika engkau membuka hatimu untuk Yesus lahir, Yesus hadir dalam hidupmu. Dan engkau berkata, Tuhan aku mau taat pada firman-Mu. Maka engkau akan melihat Bapak Ibu. Tuhan melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Bahkan firman Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang menembus batas kemustahilan. Bayangkan sakit dari tahun 2018. Itu sudah berobat kemana-mana, ke dokter, ke dukun. Tapi gak ada harapan. Stres, bahkan pengen mati, bunuh diri. Siapa yang gak malu saudara kalau daging di kulitnya jatuh-jatuh, di kulit kepalanya jatuh-jatuh. Kalau udah jatuh bercucuran darah. Dan sakitnya minta ampun. Ya, dia menahan rasa sakit yang begitu hebat, belum menahan rasa malu karena orang bilang itu penyakit kutukan. Tapi waktu kita membuka hati bagi firman Tuhan, mari di penghujung tahun ini, selama masih ada waktu, ayo Bapak Ibu, kita semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Kita semakin mau masuk lebih dalam lagi, supaya apa? Supaya ketika Kristus lahir dalam hati dan hidup kita bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kita bisa menceritakan, siarkan di gunung. Makanya tadi saya bilang, Ibu Rita kau tidak boleh diam. Apa yang kau alami itu begitu dahsyat, begitu besar, begitu ajaib. Kita ini dibentuk oleh Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan. Untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-9. Yesaya 40 ayat yang ke-9, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah ya suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan sudah datang menjadi gembala bagi setiap saudara dan saya. Makanya Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Kita gak bisa berjalan tanpa Tuhan di hidup ini. Karena ada begitu banyak hal yang melampaui kekuatan kita. 2 kesaksian tadi. Siapa yang bisa menyembuhkan dengan cara yang begitu ajaib? Tumor yang di MRI itu ada, kelihatan ada tumornya. Tapi tiba-tiba hilang. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Makanya Alkitab berkata, nyaringkanlah
suaramu. Perkatakanlah tentang kedahsyatan Tuhan yang ajaib. Naik ke gunung, ceritakan. Bapak Ibu, waktu engkau buka hati bagi Tuhan, engkau mengalami Tuhan dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Itu adalah satu dasar yang bisa kau ceritakan kepada setiap orang. Itu adalah pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Karena itu kita gak perlu takut akan apapun yang sedang kita alami dan kita jalani hari-hari ini. Sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Nyaringkan suaramu. Ayo Bapak Ibu, tahun depan menjadi tahun kita bersaksi. Biar katakan Tuhan, apapun yang aku alami hari ini, aku tidak takut, aku tidak gentar. Aku mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ibu tadi berkata kepada saya, tapi sekarang saya masih punya pergumulan Bu buat anak saya. Saya bilang iya Bu, semua orang punya pergumulan. Karena kalau ibu sudah tidak punya pergumulan, ibu gak akan lagi bergantung kepada Tuhan. Semakin kita punya pergumulan, mari kita semakin bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita semakin intim dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang intim dengan Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan, mereka akan mengalami kedahsyatan Tuhan, dan mereka akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Waktu saya sudah habis karena memang gak panjang, sebab malam ini kita ada 2 ibadah. Kesaksian 2 tadi tidak ada di dalam rangkaian, tapi Tuhan menggerakkan saya untuk saudara boleh mendengarkan kesaksian itu. Firman yang singkat mungkin bagi saudara, tapi saya percaya akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan itu akan mengubahkan hidup kita, dan itu akan menjadi perenungan buat kita. Karena saya berdoa, saudara mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Ini bukan hanya sekedar prosesi saudara. Tapi ini adalah satu lambang, satu perenungan kita bahwa Kristus datang. Di dalam kegelapan ada terang yang bercahaya. Di dalam kegelapan ada Kristus yang datang bagi setiap kita. Biar ini menjadi perenungan di tahun 2004 mungkin kita sudah melewati, jangan dulu dinyalakan lilinnya. Kita bangkit berdiri bersama. Mungkin tahun 2024 adalah tahun-tahun kegelapan bagi saudara. Tapi selalu ada pengharapan memasuki tahun yang baru bersama dengan Kristus. Bawa hatimu malam ini kepada Tuhan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lo, lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices.
katakan sekali lagi pujian. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. He appeared and the souls felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angel voices, for night divine, whole night when Christ was born. Whole night divine, whole night divine. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membawa kutuk atas kehidupan manusia. Sakit penyakit, kemiskinan, kutuk maut. Itulah upah dosa. Tapi Allah begitu mengasihi manusia, yang adalah ciptaannya, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia tidak tahan melihat manusia berjalan di dalam kegelapan, hidup tanpa cahaya, hidup tanpa terang. Allah tidak mau manusia itu binasa, dan Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menunjukkan jalan keselamatan. Bahkan mengorbankan dirinya, darahnya tercurah untuk menebus saudara dan saya. Biar Natal tahun ini bukan hanya sekedar perayaan buat kita, sehingga setiap tahun tidak pernah ada perubahan. Tapi di penghujung tahun ini, biar Natal tahun ini menjadi berbeda, saudara. Biar kita semua membuka hati bagi Kristus lahir dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kami mau bertobat, tinggalkan setiap dosa-dosa kami, kekecewaan, kepahitan, apapun Tuhan yang tidak berkenan dalam hidup kami. Terangi dengan cahaya terang-Mu Tuhan, supaya kami belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kami belajar hidup menjadi terang di tengah kegelapan. Dunia yang berjalan dalam kegelapan sedang menuju maut, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia berkorban. Dia turun, Dia lahir di kandang yang hina, supaya kita boleh diselamatkan. Biar setiap kita malam hari ini sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Biar kita berkata di hadapan Tuhan malam hari ini. Ini hidup kami Tuhan. All your needs are here. The angel voices are divine. When Christ was born, all night, divine, all night, all your needs are here. The angel voices all night, Lampu bisa dinyalakan, saudara bisa kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini ada sukacita Natal buat setiap kita yang hadir, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama saat ini kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali satu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan dan sukacita yang menjamah setiap kami hari ini Tuhan. Di Natal-Mu bersama-sama di dalam mezbah doa. Saatnya kami mau bawa setiap persembahan kami Tuhan. Kami selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan berkat atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau beri dengan ucapan syukur kami. Kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, pengumuman kita mezbah doa Goes to Israel dan Petra diadakan tanggal 28 Maret sampai 7 April 2025. Saudara yang rindu untuk ikut dalam tur ini, saudara bisa langsung menghubungi di nomor yang tertera yang ada di depan. Dan saudara yang rindu untuk melayani, saudara bisa ikut dalam pendaftaran angkatan yang ketiga Sekolah Misi Eagle Nest Dewi Bashir TV. Buat saudara yang rindu untuk melayani Tuhan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di multimedia. Dan mezbah doa bulan depan akan diadakan pada tanggal 23 Januari 2025 di tempat ini seperti biasa 18.30 setengah 7. Jangan lupa untuk mengajak saudara, keluarga, Bapak Ibu dan saudara, Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama beribadah bulan depan di tempat ini tanggal 23 Januari 2025.
Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada banyak hal yang sudah kita lewati di tahun ini. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab. Ya, dan tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Mungkin ada juga di antara saudara yang berkata, apakah Tuhan masih mau menerima aku? Dia Tuhan yang tetap menerima engkau apapun keadaanmu, asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau ambil sebuah komitmen yang baru. Mulai malam ini, Tuhan kami mau lebih sungguh lagi untuk hidup di dalam Tuhan. Saya cuma mau berkata saudara, banyak prediksi yang sudah disampaikan bahwa tahun depan tidak akan semakin baik. Bahkan banyak yang berkata tahun depan akan ada pandemi lagi. Kita mendengarkan banyak di media sosial. Ya, bahkan memang Alkitab sudah berkata, Yesus bilang di akhir zaman kita akan mendengar banyak berita-berita. Bahkan Yesus bilang banyak orang akan mati karena kecemasan mendengar berita-berita itu. Bayangkan loh, matinya bukan karena penyakit, tapi karena kecemasan. Tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkata bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan terus menghasilkan buah, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Karena itu Bapak Ibu, saya selalu bilang, ayo hidup menghormati Tuhan. Ayo hormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Waktu ada kepahitan, Alkitab bilang lepaskan. Kita bukan hidup karena bagi diri kita sendiri, tapi kita mau belajar hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Dan waktu kita serius untuk menyenangkan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan. Dan tidak akan pernah menjadi lelah orang yang berjalan bersama Tuhan. Semakin hari, semakin rembang tengah hari, dia tidak akan menjadi lelah, bahkan akan mendapatkan kekuatan baru. Kami akan melewati api tapi kami tidak akan hangus. Kami melewati air tapi kami tidak hanyut. Sebab tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kami, memegang tangan kami. Bahkan apapun persoalan masalah hari ini, kami mau berkata Tuhan dahsyat bagi kami. Kami mau serukan Tuhan ajaib bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan itu akan menjadi satu kesaksian. Kami akan menjadi orang-orang yang menjadi suratan Kristus yang terbuka. Sehingga hidup kami menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keuangan dan apapun itu Tuhan Engkau yang pegang kendali. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kami kuat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Indonesia tetap menjadi negara yang luar biasa di dalam Engkau Bapa. Karena itu mari saudara, buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai sehingga satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. We wish a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal buat semua Bapak dan Ibu Saudara. Seluruh jemaat Mesbah doa. Jangan tinggalkan tempat saudara dulu. Kita masih ada doa pasal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a
asmara.